Hai semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Di video kali ini, sesuai dengan judul yang udah kalian lihat, aku mau sharing ke kalian tentang exfoliating wajah. Dan seperti yang kalian ketahui, jadi exfoliating wajah ini tuh terbagi menjadi dua, yaitu physical dan juga chemical. Nah, di video kali ini aku mau ngebahas tentang kedua jenis dari exfoliating wajah tersebut. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, pastikan kalian udah subscribe channel ini dan diaktifkan notifikasinya. So, langsung aja kita mulai. Buat kalian yang belum tahu sebenarnya apa sih exfoliating wajah itu? Exfoliating wajah itu adalah salah satu metode untuk mengangkat sel kulit mati yang ada di wajah kita. Jadi, semakin menumpuknya sel kulit mati yang ada di wajah kita, itu bisa menyebabkan kulit wajah kita menjadi kusam. Jadi, sebenarnya apa sih sel kulit mati itu? Sel kulit mati itu merupakan lapisan terluar dari kulit wajah kita atau skin barrier kita yang biasanya dia akan beregenerasi lagi selama beberapa hari atau kurang lebih selama 30 hari. Tapi itu tergantung kondisi kulit wajah masing-masing ya guys. Jadi kalau misalnya sel kulit matinya itu nggak keangkat dengan sempurna, dia bakal menyebabkan masalah-masalah seperti komedo, jerawatan, atau bisa bikin kulit wajah kita jadi kusam. Maka dari itu ada beberapa orang yang kalau misalnya pakai skincare, itu tuh skincare-nya kayak nggak ngaruh banget di kulit wajah kita. Padahal hal tersebut bisa juga disebabkan karena jarangnya melakukan exfoliating pada wajah. Maka dari itu, supaya skin barrier kita nggak rusak dan juga tetap terjaga, kita harus melakukan exfoliating wajah yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan kulit wajah kita. Nah, exfoliator ini tuh terbagi menjadi dua bagian, yaitu chemical dan juga physical. Nah, untuk physical sendiri, kira-kira contohnya seperti apa sih? Dan ini dia untuk contohnya. Jadi dia ada cleansing brush, kemudian ada filling spray, dan juga ada scrub. Kenapa untuk yang filling spray ini aku masukkan ke dalam physical? Karena walaupun dia disemprot kayak cairan gitu, tapi cara kerjanya itu dia di lapisan terluar kulit wajah kita. Biasanya kalau yang physical itu dia cara kerjanya dari lapisan terluar kulit wajah kita dan juga memiliki tekstur yang kasar seperti scrub atau buliran-buliran halus. Dan ini untuk contoh yang chemical exfoliator. Jadi di sini aku cuma punya exfoliator toner aja. Kalian juga bisa menggunakan filling serum karena itu juga sama ya guys, termasuk ke dalam chemical exfoliator. By the way, aku juga baru aja order filling serum Implora tapi belum datang. Nanti kalau misalnya udah datang dan aku udah cobain, aku juga bakal bahas di YouTube channel aku. Jadi, cara membedakan yang physical dan juga chemical itu, biasanya kalau chemical dia ada kayak kandungan lactic acidnya atau AHA, PHA, dan juga BHA. Selain itu juga cara kerja chemical exfoliator itu dia masuk ke dalam lapisan kulit wajah kita. Jadi dia mengangkat sel kulit mati dari dalam dengan sempurna atau kurang lebih kayak dari akarnya gitu. Nah kalau misalnya kalian masih bingung, kadang di keterangannya itu ada AHA-nya tuh berapa persen, kalian bisa pilih yang persenannya itu lebih rendah dulu kalau misalnya kalian baru pemula. Lalu kira-kira apa sih keunggulan dan juga kekurangan antara physical dan juga chemical exfoliator ini? Untuk yang physical sendiri, biasanya itu dia harganya lebih terjangkau dan juga dia ini tuh mudah sekali untuk didapatkan di mana-mana. Lalu, keunggulan yang kedua, kalau misalnya kita menggunakan physical exfoliator ini, menurut aku hasilnya itu lebih terasa, lebih halus, dan juga lebih lembut. Kurang lebih kayak lebih instan gitu, karena aku tuh pernah cobain ya guys, ketika aku komedoan parah di area hidung, kemudian aku menggunakan exfoliator itu, memang hasilnya setelah dibilas bikin kulit wajah aku tuh terasa halus dan juga lembut. Kalau misalnya kalian belum nonton tentang reviewnya, kalian bisa nonton review aku mengenai Wardah Gentle Exfoliator ini, nanti linknya bakal aku taruh di description box. Cuman, physical ini juga ada kekurangannya, yaitu kekurangannya karena dia itu kan kayak mengikis lapisan terluar kulit wajah kita. Jadi, ketika kita menggunakan scrubnya itu jangan terlalu ditekan, tapi kayak agak ngambang di atas permukaan scrubnya. Biasanya, pada saat aku menggunakan scrub ini tuh nggak lebih dari 20 detik, jadi kayak cuman diusap-usap gitu aja. Kalau misalnya kerasa udah bersih, langsung aku bilas. Kalau misalnya kita terlalu kasar dalam menggosok-gosoknya, takutnya bikin kulit wajah kita jadi iritasi dan skin barrier kita jadi rusak. Kalau misalnya skin barrier kita udah rusak, itu bakal menambah masalah kayak munculnya jerawat, komedo, dan iritasi. Terus, untuk cara penggunaannya sendiri, physical exfoliator atau biasanya exfoliator yang lain pun digunakan seminggu 2 kali. Nah, sekarang aku mau ngebahas untuk keunggulan dan juga kekurangan dari chemical exfoliator.
Jadi, seperti yang udah aku bahas tadi, keunggulan dari chemical exfoliator ini tuh, dia dapat mengangkat sel kulit mati dari dalam atau dari akar permasalahannya. Keunggulan yang kedua, dia ini tuh lebih efektif untuk mengangkat kotoran dan juga komedo yang menempel di wajah kita. Tapi hasilnya itu nggak instan ya guys. Jadi kalau misalnya kita baru sekali pakai, memang komedonya itu nggak langsung hilang gitu. Cuman dia itu karena dapat mengikis dari akarnya, menurut aku hasil dalam membersihkan komedonya itu lebih efektif dan juga lebih sempurna. Udah gitu, yang chemical exfoliator ini juga dapat membersihkan pori-pori yang ada di wajah kita. Sebenarnya yang fisikal juga bisa ya guys, cuman dia itu kayak cuman di atas permukaan kulit wajah aja. Kalau yang chemical ini dia benar-benar membersihkan wajah kita tuh sampai ke pori-porinya. Terus keunggulan yang ketiga, kalau kita menggunakan chemical exfoliator ini, dia itu lebih gentle dan juga tidak perlu khawatir akan merusak skin barrier kita. Cuman balik lagi ya guys, yang namanya chemical exfoliator itu kadang kan ada kandungan tambahan lainnya dan bisa jadi dia itu nggak cocok di kulit wajah kalian. Jadi kalian bisa pilih chemical exfoliator yang sesuai sama jenis kulit wajah. Cuman kekurangan dari chemical exfoliator ini, dia harganya lumayan agak mahal kalau aku bandingkan sama yang fisikal. Untuk yang fisikal sendiri sih aku cari ada ya yang harganya 20 ribuan. Cuman kalau yang chemical exfoliator aku belum nemu yang harganya sekitar 20 ribuan. Jadi untuk kesimpulannya sendiri, bagusan yang fisikal atau yang chemical nih? Kalau misalnya kalian cari harga yang terjangkau dan juga mudah didapatkan, kalian bisa pilih yang fisikal. Tapi kalau misalnya kalian mau cari yang hasilnya itu lebih gentle dan juga lebih baik di kulit wajah kita, nggak takut iritasi atau merusak skin barrier, kalian bisa pilih yang chemical. Untuk yang physical exfoliator sendiri, dia hasilnya itu lebih instan, bisa bikin kulit wajah kita itu lebih halus setelah menggunakannya, tapi ada resiko iritasi kalau misalnya kita nggak tepat dalam menggunakannya. Untuk yang chemical sendiri, dia hasilnya memang lebih lama, tapi dia ini tuh menurut aku dapat memberikan hasil yang lebih baik karena dapat mengikis kulit mati dari akarnya. Saran dari aku, buat kalian yang pemula, ada baiknya kalian pilih yang gentle atau chemical exfoliator. Nah, kalau misalnya kalian masih ragu-ragu, kalian bisa cobain dulu toner exfoliator yang menurut kalian itu kandungan pendukung lainnya itu udah sesuai sama jenis kulit wajah kalian. Nah, untuk chemical sendiri, kadang kalau misalnya di ingredients-nya itu dia nggak ada AHA, BHA, dan juga PHA, kalian bisa cari di ingredients-nya. Biasanya untuk mengangkat sel kulit mati itu adalah kandungan, ditulisnya itu adalah kandungan lactic acid. Kalau misalnya kalian belum terlalu paham tentang ingredients-nya, kalian juga bisa baca keterangannya. Kadang kan setiap produk itu ada bacaan manfaatnya gitu ya guys. Kalau misalnya dia bermanfaat untuk mengangkat sel kulit mati, bisa jadi dia itu merupakan chemical exfoliator. Jadi perlu diingat ya guys, jangan mentang-mentang kalian hasilnya tuh pengen instan, pengen bersih, pengen glowing, terus kalian mengangkat sel kulit matinya itu setiap hari. Karena itu sangat-sangat tidak disarankan dan gak bagus juga buat skin barrier kalian. Itu tadi adalah pembahasan aku mengenai exfoliator antara physical dan juga chemical. Kalau misalnya kalian tahu lebih banyak lagi, kalian boleh komentar di bawah. Cukup sekian dulu video aku kali ini, semoga kalian suka, dan jika kalian suka jangan lupa untuk di like dan share ke seluruh sosial media kalian, dan pastinya jangan lupa juga untuk diklik tombol subscribe di bawah dan diaktifkan notifikasinya. And see you on my next video.